Selamat datang di SMA Negeri 1 Bandar. Halo, aku Vinayanti. Di sini aku mau menceritakan gimana sih pengalaman aku, perjuangan aku saat mempersiapkan SNMPTN, dan gimana tips memilih jurusan dan tips-tips lainnya. For your information, aku itu lulus SNMPTN tahun 2021 di Prodi Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Waktu itu aku ngambil jurusan IPS di SMA Negeri 1 Bandar, the best school in the world. Jadi aku mau ngejelasin sedikit nih tentang strategi SNMPTN itu apa sih? SNMPTN itu adalah gimana caranya kita memaksimalkan peluang dengan potensi yang kita punya dalam memilih jurusan. Jadi beda ya sama SBMPTN. Itu. Jadi terus apa aja sih indikator penilaian yang harus kita perhatiin saat mempersiapkan SNMPTN? Aku jelasin ya satu persatu. Nah, indikator pertama yang harus kalian perhatiin itu adalah kualifikasi kalian sebagai siswa, seperti nilai-nilai rapot, prestasi-prestasi kalian di waktu SMA. Nah, menurut aku pribadi harus kalian pastiin itu adalah nilai-nilai rapot yang cukup konsisten dan terdapat nilai-nilai yang menonjol terutama di bagian mapel yang pengen kalian masukin nih, gitu. Terus indikator kedua yang harus kalian perhatiin itu adalah indeks sekolah, seperti akreditasi sekolah, lalu adakah alumni SMA kalian yang masuk di PTN atau jurusan tersebut. Nah, waktu aku kemarin ada alumni dari SMA aku juga yang di jurusan tersebut, di Unsud juga. Jadi kayak, wah, alhamdulillah gitu. Terus, indikator ketiga yang harus kalian perhatiin itu adalah jumlah siswa yang diterima di jurusan tersebut versus atau dibandingkan seberapa banyak pendaftar di jurusan tersebut. Nah, biasanya info kayak gini tuh bisa kalian dapat di website PTN tersebut. Percaya atau enggak, aku tuh mulai mempersiapkan diri untuk SNMPTN, memilih jurusan dan sebagainya itu waktu aku udah mulai masuk kelas 3 SMA. Nah, kesetresan pertama yang aku alami adalah aku nggak tahu gimana caranya mengingat materi kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang waktu itu benar-benar materinya dikit banget yang masuk gara-gara sekolah online. Nah, padahal tryout tinggal 2 bulan lagi nih. Nah, untuk menyelesaikan kebimbangan ini, akhirnya aku memperdalam lagi materi yang dianggap perlu di buku kelas 1, kelas 2, kelas 3, mulai dari bangun subuh gitu terus selama beberapa bulan. Dan aku kan gak ikut bimbel waktu itu ya. Terus jadinya aku mutusin buat belajar sama teman sekelas di luar sekolah. Nah, kalian gini nih, sebagai siswa tuh jangan sampai ngelupain kewajiban kalian buat belajar. Jadi buat kalian kelas 3, belajar dari sekarang itu gak ada ruginya, serius. Kesetresan kedua yang aku alami itu adalah aku nggak ada sertifikat sama sekali buat ditambahin saat pendaftaran SNMPTN. Jadi kayak waktu itu bener-bener, wah ini gimana gitu. Terus ya udah Bismillah aja gitu. Nah, udah gitu adalah gimana caranya memilih jurusan. Waktu itu aku bener-bener galau, bener-bener gak tahu gimana caranya buat memilih jurusan apa sih yang aku sebenarnya pengen banget di situ gitu. Akhirnya aku lihat diri sendiri di mapel apa sih yang aku ngabisin waktu di situ, yang gak bosen buat memperdalam lagi-lagi materi, dan di mapel apa yang nilainya tuh menonjol gitu. Nah, waktu itu aku bingung antara pilihan geografi atau sosiologi. Akhirnya aku memilih sosiologi dan memilih unsur untuk mempelajari jurusan tersebut. Aku juga terima kasih nih buat guru BK aku, Bu Trijayanti, yang udah ngebantu aku lika-liku SNMPTN ini. Buat pejuang SNMPTN, jangan lupa tetap berjuang, belajar sebanyak-banyaknya, jangan lupa tetap berdoa, yakin bahwa hasilnya tuh bakal yang terbaik gitu. Jadi kalian kalau nggak jalan sekarang, kalian bakal lari depan, jadi tetap